Salam pertemuan sekali lagi untuk saudara dan saudari yang diberkati di dalam kasih Yesus Kristus. Saya berharap Anda tetap diberkati sementara membiasakan hidup yang baru ataupun membiasakan new normal life, dan sudah tentu sebahagian besar daripada kita sudah mengaplikasikan perkara ini. Barangkali Anda memberikan salam ataupun menarik perhatian orang lain tanpa melalui sentuhan fisikal. Dan ini merupakan sebahagian daripada etika diri untuk mengurangkan jangkitan penyakit yang tidak kelihatan. Mari kita teruskan pembelajaran kita pada petang ini dengan doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Engkau adalah sumber kebijaksanaan untuk mengerti akan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada minggu yang lalu kita telah belajar tentang kesan penggunaan plastik dan aktiviti pertanian akan mandat Allah ini. Apakah Anda masih ingat apakah mandat Allah itu? Ya, mandat Allah itu terdapat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15, di mana Tuhan telah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman tersebut. Ataupun pada hari ini, taman itu ialah di bumi kita sendiri. Mandat Allah itu, saudara-saudari, perlu dikelola dan perlu dipelihara dengan sepenuhnya. Nah, Tuhan mengatakan, setiap kali manusia menjalankan mandat Allah itu, statusnya sungguh amat baik. Pada malam ini, kita terus menyambung pembelajaran ini yang berkaitan dengan topik pembelajaran kita pada minggu yang lalu tentang mandat Allah ini. Nah, tahukah Anda bahwa bumi yang kita tinggal ini adalah dunia Bapa kita yang telah diberikan kekuasaan ataupun kepercayaan kepada kita untuk memeliharanya. Tetapi malangnya saudara-saudari, mandat yang diberikan kepada kita itu, tugas yang diberikan kepada kita itu, nampaknya dari hari ke hari sedang binasa dengan mendadak. Apakah Anda merasai kebelakangan ini suasana di persekitaran kita agak sedikit berbeza daripada bulan-bulan yang lalu? Apakah Anda merasai suasana di mana kita tinggal atau di persekitaran rumah yang kita tinggal itu agak panas? Saya ingin memberitahu pada kita semua bahwa cuaca yang panas ini diakibatkan oleh kita sendiri. Saya berharap agar kita dapat mengikuti siri pelajaran ini sehingga selesai, agar Anda dan saya, apabila kita menyadari keadaan ini, kita boleh melakukan sesuatu supaya tempat atau bumi yang Tuhan telah mandatkan kita ini akan sedikit ada perubahan yang lebih baik. Jadi saya mengundang Anda untuk terus bersama dengan saya sehingga selesai siri pembelajaran ini. Manusia sedang mengubah, merosakkan
sedang membunuh dan sedang membinasakan mandat Allah ini dengan cara yang terang-terangan. Oleh karena hanya satu saja. Oleh karena disebabkan memenuhi kepentingan diri sendiri. Firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 24 ayat 5 hingga 6 mengatakan bahwa bumi cemar karena penduduknya. Sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Sebab itu, sumpah serapah akan memakan bumi, dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu, penduduk bumi akan hangus lenyap, dan manusia akan tinggal sedikit. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, firman Tuhan sudah memberitahukan kepada kita, bumi ini cemar, dicemari, dirosakkan oleh penduduk bumi ini. Yaitu siapa? Kita sendiri. Kita telah melanggar undang-undang alam. Kita telah mengubah ketetapan. Sepatutnya kita mengikuti norma kehidupan. Kita mengingkari perjanjian abadi. Tuhan katakan, kamu harus pelihara, kamu harus menjaga, tapi kita ingkar perjanjian tersebut. Sebab itu, kita sendiri akan kena kutuk. Sumpah serapah akan memakan bumi. Maksudnya tindakan yang kita buat pada masa-masa yang lalu, pada hari ini kita akan tuai. Sebab itu, firman Tuhan mengatakan bahwa penduduk bumi ini akan hangus, lenyap, dan hanya tinggal sedikit saja lagi yang tinggal. Apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang perbuatan manusia ini? Berdasarkan kepada ayat tadi. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, sekarang ini manusia takut dengan coronavirus 19. Karena ramai penduduk dunia ini telah mati diakibatkan oleh virus ini. Tetapi tahukah saudara-saudari bahwa ada lagi masalah yang lebih berbahaya daripada COVID-19? Masalah tersebut yang dimaksudkan di sini, yang berbahaya daripada COVID-19 ini, yang boleh membunuh manusia, boleh membunuh binatang, sama ada di udara, atau di darat, atau di dalam air laut, boleh membunuh flora dan fauna. Semua ciptaan Tuhan dipengaruhi atau boleh mengakibatkan terkorban atau kematian. Tiada yang terkecuali. Sama ada kaya atau miskin, orang besar atau kecil, lelaki, perempuan, sehat atau sakit, semuanya tiada terkecuali. Semuanya mengalami, dan masalah ini sangat mematikan. Apa yang saya ingin maksudkan di sini, yang saya katakan di sini adalah pemanasan global. Kita alami sekarang ini. Dimanapun kita berada, sama ada di dalam rumah, di luar rumah, di tempat umum, semua mengalami pemanasan global. Ini merupakan satu fenomena pemerangkapan gas yang dikenali sebagai gas rumah hijau. Yang mana kumpulan gas ini menghalang dan memerangkap habah bumi daripada terbebas keluar ke angkasa. Mungkin subjek ataupun pembahasan ini ramai yang tidak menyadari, tetapi sebenarnya perkara ini sudah lama terjadi, sedang berlaku, tetapi kita barangkali tidak mengambil perhatian secara serius, maka kita tidak begitu
memperhatikannya, kita tidak begitu mempelajarinya dengan dalam. Oleh karena kesannya itu kita tidak nampak seperti kesan COVID-19 yang hanya beberapa lama meninggal. Tetapi pemanasan global ini kesannya kepada ciptaan Tuhan, dia mempunyai kesan yang lama, baru kelihatan kesan itu kepada manusia. Tapi kesannya itu boleh membuatkan ramai jiwa yang terkorban. Lebih ramai daripada yang mengalami kematian diakibatkan oleh COVID-19. Nah, setiap kali kumpulan gas ini yaitu membenarkan bahangan matahari menembusinya. Matahari akan menginarkan cahaya ke bumi. Lapisannya itu. Tetapi cahaya yang sampai ke lapisan itu, dia hanya berada di sana dan dia tidak boleh kembalikan bahangan tersebut. Dia hanya tangkap, dia hanya simpan cahaya itu. Contohnya gas rumah hijau ialah karbon dioksida, karbon monoksida, klorofluorokarbon ataupun CFC, gas metana, nitrogen oksida, dan lain lagi. Ini adalah agen-agen yang memerangkap cahaya matahari tersebut. Dan inilah yang membuatkan cahaya tersebut tidak dapat bergerak kemana-mana. Dia hanya terkumpul di sana. Nah, kebiasaannya, fenomena pemanasan global dapat dirasai dengan jelas di kawasan kutub utara dan di kutub selatan. Jadi yang di tengah-tengah itu tidak begitu terkesan atau tidak begitu merasai kesannya. Tetapi bagi yang berada di kawasan yang pembangunan dan perindustrian yang pesat, seperti bandar, bangunan di kawasan bandar, dan banyak lagi tempat di dunia, inilah sebahagian ataupun kawasan-kawasan yang ketara, kelihatan, merasai kesannya. Nah, bagaimana berlakunya pemanasan global ini? Yang pertama, ini terjadi oleh karena pembakaran hutan. Mengapa hutan itu dibakar? Kegiatan pembakaran hutan secara besar-besaran dan berleluasa, tujuannya untuk membersihkan kawasan hutan bagi menjalankan kegiatan pertanian. Juga ingin membuat penempatan baru karena di satu kawasan itu sudah sesak. Jadi terpaksa mencari kawasan yang baru. Dan pembakaran ataupun pembersihan kawasan baru ini terpaksa dibuat. Dan ini sebenarnya akan menyumbang kepada pemanasan global. Apabila pembakaran hutan ini terjadi, ia menyebabkan imbangan kandungan oksigen dan karbon dioksida tidak lagi seimbang. Karbon dioksida jumlah kandungannya lebih tinggi daripada oksigen. Ini membuatkan pemanasan global terjadi. Saya harap kita boleh mengerti untuk di sana. Nah, kedua penyebab pemanasan global yaitu disebabkan pertanian. Aktiviti pertanian yang menggunakan racun, serangga, dan baja kimia secara tidak terkawal, maksudnya berlebihan, juga menyumbang kepada banyak gas rumah hijau, terutamanya gas metana. Nah, gas metana ini yang dibebaskan ini adalah gas yang boleh memerangkap cahaya
matahari tersebut. Dan bahangan cahaya matahari tersebut akan tersimpan di atmosfera yang akan membuatkan kawasan di kutub utara dan juga selatan akan menjadi panas, dan kawasan yang sejuk ini bertemu dengan suasana panas membuatkan ais itu atau salji yang berada di sana akan mencair. Nah, selain itu, kegiatan penternakan juga salah satu bahagian yang menyumbang berlakunya pemanasan global. Hasil buangan najis haiwan seperti kambing dan lembu, yang memakan rumput ini, apabila mengeluarkan najis atau membuang najis, najis tersebut banyak mengeluarkan gas metana ke angkasa. Untuk lebih memahami tentang bagaimana pemanasan global ini terjadi, kita akan saksikan video pendek tentang punca pemanasan global ini terjadi. We're going to kick this off with some basic science, so bear with me, because this is important. Look at this graph. These are the levels of carbon dioxide in our atmosphere over hundreds of thousands of years. But this spike in carbon dioxide at the very end, that took off during the Industrial Revolution. We started breaking CO2 records in 1950, and we haven't stopped since. Why? Well, scientists say there's a 95% chance that human activity is the cause. We've been burning more and more fossil fuels like oil and coal, which release CO2, to power our homes, factories, airplanes, and cars. There's also a lot more of us. The global population has tripled in the past 70 years. And we're consuming more products from animals that release another pollutant called methane. So all those gases are released into the air, and when sunlight gets into the Earth's atmosphere, some of the heat gets trapped, and the planet gets warmer. That's why they call it the greenhouse effect. But the concern is not that the Earth is getting warmer. It's that it's happening far too quickly. The UN says that right now, our world is about 1 degree hotter than pre-industrial times. That's around the year 1800, which is okay. In fact, the UN says if we warm by 1.5 degrees before the end of the century, we should be fine. The UN even says 2 degrees would probably be all right. But again, the problem is speed. Because right now, we're on track to hit 1.5 degrees in only 10 years. And if we don't slow that warming down, it could mean catastrophe within my lifetime, and maybe yours too. And we're already getting a taste. Climate change is here. Climate change is happening. We are well into the 6th mass extinction event. Europe is currently colder than the Arctic. More than 1,000 people being rescued just in the early morning hours of Sunday. Millions of people are likely to suffer worsening food and water shortages. Drought, which is now in its 10th year, is a phenomena that's here to stay. We've never seen a year's worth of rain in less than 7 days. Sea levels are rising about 3 millimeters a year because seawater expands as temperatures get warmer. Melting ice sheets and glaciers also add trillions of tons of fresh water into our oceans. People around the world are already losing their homes. And if things carry on, millions more of us will have to pack up too. Entire coastal cities could be underwater within 80 years, like Miami in the US or Osaka in Japan. Entire island nations in the Pacific could completely disappear. Saudara-saudari, tahukah Anda bahwa sebenarnya sumber air semula jadi di bumi ini terdiri daripada 97% adalah sumber air. Tapi masalahnya bukan semua 97% itu kita boleh guna. Karena air itu dia bercampur dengan air masin. Ya, air laut, dia air juga, tetapi kita tidak boleh gunakan untuk keperluan harian.
Yang kita dapat gunakan adalah hanya 3% saja daripada jumlah ini. Dan dari mana kita dapat 3% air yang bersih ini? Nah, sumber air ini kita dapat perolehi daripada air bawah tanah, daripada gunung. Dan yang menggunakan 3% ini adalah kira-kira 7 billion manusia yang berada di muka bumi ini. 75%, ya, 75% daripada 97% itu sebenarnya air tawar yang berada di bahagian gunung dalam bentuk glasier ataupun dalam beku. Nah, apabila pemanasan terjadi, glasier ataupun dalam bentuk beku itu tercair, air itu pergi ke mana? Air itu pergi ke sungai, dan sungai dalam jumlah isi paduh yang tinggi, oleh karena air itu akan melimpah daripada sungai, dan limpahan itu pergi ke laut. Kita tidak dapat gunakan juga. Glasier air tawar ini terletak di kawasan Antartika. Jadi air tawar akan bercampur dengan air masin, kita masih tidak dapat gunakan juga. Inilah kesan-kesan daripada pemanasan global. Apabila pemanasan global terjadi tanpa terkawal, ini akan berlaku. Akan lebih cepat, glasier ini akan cair. Ini menyebabkan banyak sumber air tawar yang mengalir ke laut dan bercampur dengan air masin. Seperti mana yang saya katakan tadi, kita tidak dapat gunakan sepenuhnya air tersebut. Kita bercakap tentang terumbu karang. Pelajaran yang sebelumnya kita telah menyentuh tentang terumbu karang. Apakah pemanasan global ini boleh mempengaruhi ekosistem terumbu karang atau hidupan di dalam lautan? Nah, terumbu karang memainkan peranan yang sangat penting di dalam laut. Ianya berfungsi sebagai habitat semula jadi untuk semua jenis hidupan yang tinggal di dalam laut. Terumbu karang ini juga sebenarnya membantu pengawalan oksigen dan karbon dioksida serta melindungi pantai daripada hakisan ombak. Terumbu karang biasanya tumbuh di perairan yang cetek, di kawasan tropika, di mana mereka memerlukan cahaya matahari untuk hidup. Di kawasan yang cetek, tumbuhan ini perlu cahaya matahari. Nah, saudara bayangkan apabila paras air itu meningkat, apa yang berlaku? Paras air itu meningkat, cahaya matahari itu akan lebih tebal untuk menembusi kawasan terumbu karang. Oleh karena peningkatan aras laut tersebut. Peningkatan aras laut ini menyebabkan terumbu karang akan mati karena tidak mendapat sumber cahaya matahari yang cukup. Kematian dan kehancuran terumbu karang ini pula kemudian akan memberi kesan buruk kepada populasi ikan yang bergantung kepadanya sebagai habitat semula jadi. Sebagai gambaran bersama kita tentang apa yang saya sudah sebutkan sebentar tadi, kita saksikan video klip tentang kesan daripada pencairan ais di kutub utara dan selatan. Human activities, from pollution to overpopulation, are driving up the Earth's temperature and fundamentally changing the world around us. The main cause is a phenomenon known as the greenhouse effect.
Gases in the atmosphere, such as water vapor, carbon dioxide, methane, nitrous oxide, and chlorofluorocarbons, let the sun's light in, but keep some of the heat from escaping, like the glass walls of a greenhouse. The more greenhouse gases in the atmosphere, the more heat gets trapped, strengthening the greenhouse effect and increasing the Earth's temperature. Human activities, like the burning of fossil fuels, have increased the amount of CO2 in the atmosphere by more than a third since the Industrial Revolution. The rapid increase in greenhouse gases in the atmosphere has warmed the planet at an alarming rate. While Earth's climate has fluctuated in the past, atmospheric carbon dioxide hasn't reached today's levels in hundreds of thousands of years. Climate change has consequences for our oceans, our weather, our food sources, and our health. Ice sheets, such as Greenland and Antarctica, are melting. The extra water that was once held in glaciers causes sea levels to rise and spills out of the oceans, flooding coastal regions. Warmer temperatures also make weather more extreme. This means not only more intense major storms, floods, and heavy snowfall, but also longer and more frequent droughts. These changes in weather pose challenges. Growing crops becomes more difficult. The areas where plants and animals can live shift, and water supplies are diminished. In addition to creating new agricultural challenges, climate change can directly affect people's physical health. In urban areas, the warmer atmosphere creates an environment that traps and increases the amount of smog. This is because smog contains ozone particles, which increase rapidly at higher temperatures. Exposure to higher levels of smog can cause health problems such as asthma, heart disease, and lung cancer. Penyakit akan mendekati kita. Kadang-kadang, biarpun kita coba untuk mengawal penularan apa sahaja jenis penyakit ini, penyakit yang berjangkit ini, kita coba untuk menjauhi atau berjaga. Tetapi oleh karena keadaan di persekitaran kita sudah rosak, penyakit, virus itu telah merangkap kita, mengelilingi kita. Jadi saudara dan saya perlu pikirkan tentang mandat Allah ini. Perlu kita perhatikan semula. Apabila pencairan ais dan glasier ini terjadi, bahan-bahan kimia yang berbahaya ini mempunyai risiko untuk terjejas kembali ke persekitaran melalui udara dan air yang berada di tempat kita. Sekiranya ini berlaku, maka manusia berisiko untuk dijangkiti kembali penyakit yang terjadi pada ratusan tahun yang lalu. Tidak heranlah apa yang terjadi pada hari ini. Banyak penyakit ataupun virus yang baru telah muncul. Tanpa kita sadari, sebenarnya ini adalah disebabkan oleh diri kita sendiri. Oleh karena kita tidak memelihara alam. Oleh karena kita tidak menjaga alam, taman yang Tuhan telah mandatkan kepada kita. Apakah penyakit ataupun virus yang timbul pada hari ini disebabkan oleh aktiviti manusia? Bagaimana pendapat Anda? Manusia telah gagal menjaga dan memelihara taman atau bumi yang Tuhan telah mandatkan kepada kita. Apa kata Alkitab tentang perkara ini? Yesaya 24 ayat 5. Alkitab katakan bumi ini cemar oleh karena penduduknya. Penduduknya telah melanggar undang-undang alam. Penduduk bumi ini yang sepatutnya menjaga, sepatutnya memelihara, telah mengubah ketetapan, telah mengingkari perjanjian Allah dan manusia. Sebab itu kita sendiri kena kutuk. Penduduk akan mendapat hukuman.
Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap dan manusia akan tinggal sedikit saja lagi. Kita tidak tahu siapa saja di antara kita yang akan tinggal oleh karena hukuman, oleh karena kita terima balasan oleh karena perbuatan kita kepada alam. Tapi bagi kita yang tinggal, mari kita pikirkan semula bagaimana supaya kita boleh melakukan yang lebih baik daripada sebelum ini. Mari kita menjaga, mari kita memelihara alam yang ada di sekitar kita. Apakah yang Anda ingin tinggalkan kepada generasi yang akan datang? Saya mengharapkan agar pelajaran yang sederhana pada malam ini memberi kita maklumat. Bukan sekadar maklumat saja, tetapi kesadaran bersama-sama untuk kembali melihat, memelihara, menjaga bumi yang Tuhan telah mandatkan kepada kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Engkau yang telah mempercayakan ciptaan Tuhan ini kepada manusia untuk menjaga dan untuk memeliharanya. Tetapi pada hari ini Tuhan, kami gagal melakukan kewajiban kami sebagai pengelola Tuhan. Tetapi dalam masa yang sama kami bersyukur karena pelajaran yang sederhana ini mengingatkan kepada kami, menyedarkan kepada kami bahwa kami perlu berubah. Kami perlu mengasihi dan mencintai alam yang ada di sekitar kami. Supaya setiap kali kami melakukan ini, Tuhan akan mengatakan, sungguh amat baik. Terima kasih. Tuhan sudah memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Semoga kita bertemu lagi di minggu hadapan untuk pelajaran kedua terakhir tentang mandat Allah ini. Tuhan memberkati kita.